Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Aldi Saputra dengan NIM 230304295. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS, yaitu dengan mata kuliah bisnis internasional yang diampu oleh Bapak Yuslim SEMM. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai tanggung jawab bisnis internasional. Nah, tanggung jawab sosial merupakan kewajiban organisasi dalam melindungi dan memajukan seluruh individu, di mana organisasi bekerja. Kompleksitas bagi manajer bisnis internasional adalah kesinambungan yang ideal antara tanggung jawab sosial secara global terhadap kondisi lokal yang mungkin akan memaksakan perbedaan pendekatan dengan negara-negara di mana perusahaan tersebut melakukan bisnis. Nah, langsung saja, yang pertama ada tanggung jawab terhadap stakeholder. Kebanyakan perusahaan berkonsentrasi terhadap konsumen, karyawan, dan investor. Nah, organisasi yang bertanggung jawab terhadap konsumen berusaha untuk memperlakukan mereka dengan adil dan jujur. Nah, dengan menjanjikan untuk memberikan harga yang sesuai. Mengapa penting jaminan produk, terus menempati komitmen pengiriman dan menjaga kualitas produk yang mereka jual. Organisasi yang bertanggung jawab secara sosial dalam menghadapi karyawan akan memperlakukan pekerja secara adil, membuat mereka sebagai tim dan menghargai kebebasan dan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Organisasi yang bertanggung jawab terhadap investor, manajer akan mengikuti prosedur akuntansi yang benar-benar memberikan informasi yang cukup pada pemegang saham tentang kondisi keuangan perusahaan dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. Nah, yang kedua, tanggung jawab lingkungan alam. Nah, organisasi bertanggung jawab terhadap lingkungan alam akan memperhatikan resiko yang ditimbulkan pada saat menjalankan aktivitas bisnisnya. Misalnya, bertanggung jawab secara sosial terhadap pembuangan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Mengembangkan cara-cara yang layak dan ekonomis untuk menghindari adanya pemanasan global, serta mengembangkan metode alternatif untuk menangani sampah hasil produksi perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial umum. Nah, organisasi memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sosial umum masyarakat. Nah, contoh tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan sumbangan untuk kegiatan organisasi amal, peduli, dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dapat memajukan pendidikan masyarakat, serta dipercaya dapat turut bertindak untuk memperbaiki ketidakmerataan politik dan sosial yang terjadi di dunia. Nah, ada beberapa macam dalam mengelola bisnis internasional. Nah, yang pertama, pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Nah, dasar dari pendekatan ini adalah kewajiban organisasi terhadap masyarakat yang terdapat dalam rentang dari tingkat terendah sampai tertinggi di bidang praktek tanggung jawab sosial. Ada 4 pendirian yang dapat diambil oleh organisasi dalam pendekatan kewajiban terhadap masyarakat, yaitu: yang pertama, sikap pandang menghalangi organisasi melakukan sedikit mungkin untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Umumnya berupa penolakan atau penghindaran tanggung jawab atas tindak mereka. Yang kedua, sikap pandang bertahan. Organisasi melakukan segala sesuatu yang dipersyaratkan secara hukum tetapi tidak lebih. Pendekatan ini sering dilakukan oleh perusahaan yang tidak simpati pada konsep tanggung jawab sosial. Yang ketiga, sikap pandang akomodatif. Perusahaan yang memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan etika tetapi juga akan melakukan lebih dari persyaratan ini dalam kasus tertentu. Yang keempat, sikap pandang proaktif. Perusahaan sungguh-sungguh mendukung tanggung jawab sosial mereka, melihat diri mereka sebagai warga masyarakat dan secara proaktif mencari kesempatan untuk menyumbang. Nah, yang kedua, mengelola kesesuaian terhadap peraturan. Tanggung jawab sosial memerlukan perencanaan, pengambilan keputusan, pertimbangan, dan evaluasi yang cermat, di mana dalam pengelolaannya tanggung jawab sosial harus sesuai dengan peraturan atau kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Pengelolaan tanggung jawab harus memiliki kesesuaian dengan etika, yaitu dengan memberikan pelatihan mengenai etika dan menyusun panduan serta peraturan etika. Yang ketiga, dimensi informasi tanggung jawab sosial. Selain perlunya peraturan formal dalam
pengelolaan tanggung jawab sosial diperlukan juga adanya dimensi informasi dari perusahaan, yaitu pada prakteknya. Hal ini ditunjukkan oleh kepemimpinan dan budaya organisasi di dalam perusahaan. Nah, yang keempat, mengevaluasi tanggung jawab sosial untuk melihat keefektifan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial. Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan umumnya dilakukan secara formal, yaitu dengan rutin melakukan audit sosial perusahaan yang merupakan analisis formal dan teliti mengenai efektivitas kinerja sosial perusahaan. Oke, baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.